Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, jumpa lagi dengan saya. Gimana nih di daerah para Sobat Tani, sudah turun hujan dengan intensitas yang tinggi atau masih belum? Kalau di Probolinggo kemarin selama 2 hari turun hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, sehingga ada beberapa lahan yang mengalami banjir dan banyak tanaman yang terendam oleh air banjir. Biasanya saat musim hujan, para sobat tani yang melakukan budidaya tanaman itu mengalami beberapa kendala. Salah satunya munculnya penyakit tanaman. Kalau pada musim kemarau seperti kemarin, nah biasanya para sobat tani ini mengeluhkan serangan hama yang menyebabkan kerusakan pada bagian-bagian tanaman. Sedangkan pada saat musim hujan seperti sekarang ini, banyak tanaman yang mengalami serangan penyakit tanaman, di mana penyakit tanaman ini disebabkan oleh serangan dari jamur dan bakteri patogen. Lalu apa saja sih penyakit tanaman yang sering menyerang pada musim hujan? Para sobat tani penasaran kan? Jika penasaran, stay tune terus di video ini karena kali ini saya akan membahas sobat tani. Saat musim hujan dengan intensitas yang tinggi, banyak sekali penyakit tanaman yang menyerang tanaman, mulai dari waktu awal penanaman sampai panen, sehingga menyebabkan terkadang petani mengalami gagal panen atau bisa menyebabkan hasil panen menjadi menurun. Nah, pada saat musim hujan mulai berlangsung, biasanya para petani mengalami beberapa kendala seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kalau kendalanya ini salah satunya seperti serangan penyakit yang dapat mengakibatkan kerusakan pada tanaman, bahkan bisa menyebabkan gagal panen. Nah, biasanya munculnya banyak serangan penyakit pada tanaman itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena kondisi lingkungan dengan kelembapan yang tinggi dan suhu yang rendah sangat mendukung pertumbuhan jamur dan bakteri patogen, di mana keduanya ini merupakan faktor munculnya penyakit pada tanaman. Lalu terlebih lagi jika tanaman yang diserang oleh jamur dan bakteri patogen tidak dalam keadaan sehat sehingga rentan terkena serangan penyakit tanaman. Nah, oleh karena itu para petani harus menerapkan perawatan tanaman yang kompleks dan teknik perawatan khusus musim hujan. Karena tentunya praktik budidaya tanaman pada musim kemarau dan musim hujan ini berbeda. Contohnya nih, pada penerapan jarak tanam. Nah, kalau musim kemarau pada budidaya bawang merah, pada musim kemarau biasanya menerapkan jarak tanam 18 kali 15 atau 18 kali 18. Sedangkan saat musim hujan harus lebih direnggangkan lagi, seperti 20 kali 18 atau 20 kali 15. Mengapa harus seperti itu? Agar kelembapan yang ada di sela-sela tanaman itu tidak tinggi dan tidak mendukung pertumbuhan dari jamur dan bakteri patogen. Selain menerapkan teknik budidaya yang tepat, para sobat tani harus mengetahui apa saja sih penyakit dan gejala yang dimunculkan pada tanaman saat mengalami serangan penyakit tertentu. Nah, di sini saya akan membahasnya. Untuk yang pertama, nih ya, lalu apa saja penyakit tanaman yang sering menyerang pada saat musim hujan? Yang pertama ada akar gada. Nah, akar gada ini biasanya disebabkan oleh Plasmodiphora brassicae. Nah, di mana tanaman yang sering diserang oleh penyakit ini ada tanaman sayur-sayuran seperti tanaman sawi putih, sawi hijau, selada, kubis, dan brokoli. Lalu bagaimana sih gejalanya dari penyakit akar gada ini? Biasanya daun akan memucat dan layu pada siang hari, padahal tidak mengalami kekurangan air, dan segar kembali pada sore hari menjelang malam. Nah, tanaman lama-kelamaan akan rebah. Pada serangan parah dapat menyebabkan jaringan akar menjadi membusuk, daun layu dan menguning, serta akar akan membengkak atau tumbuh abnormal atau tidak normal ya pertumbuhannya. Nah, ini para sobat tani bisa dilihat di sini ada contohnya akar kubis-kubisan dan akar brokoli. Jadi pertumbuhan akarnya itu tidak normal ya, ada pembengkakan pada akar. Nah, ini bisa disebut serangan penyakit akar gada yang disebabkan oleh Plasmodiphora brassicae. Nah, kemudian yang kedua ada busuk akar buah dan rebah kecambah. Nah, ini mungkin para sobat tani sering mendengar jamur Pythium spp. Nah, Pythium spp ini sering menyerang tanaman tomat, mentimun, stroberi, tanaman dengan famili Cucurbitaceae. Nah,
Tanaman Cucurbitacea ini apa saja sih? Nah, itu seperti melon, semangka, mentimun, kemudian labu, pare, itu merupakan tanaman dari famili Cucurbitacea. Nah, gimana sih gejalanya jika tanaman mengalami busuk akar, buah, dan rebah kecambah? Yang pertama itu daun dengan bercak coklat kehitaman dan tampak basah. Pada bagian dekat pangkal akar terlihat bercak putih, di mana bercak putih itu merupakan miselium dari cendawan tersebut, dan akar yang terinfeksi akan mengeriput, membusuk, kecoklatan, kemudian menjadi putus. Nah, biasanya Pythium ini sering dialami pada saat awal penanaman atau rebah kecambah ya, seperti pada gambar ini merupakan rebah kecambah yang disebabkan oleh Pythium. Lalu yang di sini nih juga merupakan gejalanya, di mana pada bagian pangkal akar ini membusuk dan akan lama-kelamaan menyebabkan akar dan bagian batang itu menjadi terpisah atau putus. Nah, selanjutnya kita akan membahas busuk hitam. Ini masih tentang busuk ya. Busuk hitam pada akar, pucuk daun, dan umbi, dimana ini disebabkan, beda lagi, yaitu disebabkan oleh Phytophthora. Mungkin para sobat tani sering mendengar ya Phytophthora. Nah, ini biasanya menyebabkan busuk hitam pada akar, pucuk daun, dan umbi. Nah, tanaman yang sering diserang ini ada cabai, bawang merah, kemudian ada jagung, mentimun, kelengkeng, terong, kentang, jambu biji, jeruk, kapas, alpukat, kelapa, anggrek, dan durian. Nah, untuk gejalanya itu biasanya terdapat bercak coklat, kebasahan di bagian pangkal tunas daun dekat dengan titik tumbuh, kemudian pada jaringan pucuk titik tumbuh rusak dan membusuk sehingga mudah dicabut. Lalu busuk pada daun saat kondisi lingkungan kering akan berwarna coklat, dan saat kondisi basah itu berubah menjadi kehitaman, rapuh, dan rontok. Nah, biasanya spora yang jatuh ke tanah akan menginfeksi umbi seperti umbi bawang merah. Nah, ini mungkin saya kasih contoh kentang ya. Biasanya ini Phytophthora ini sering menyerang pada kentang, menyebabkan umbinya membusuk seperti ini. Lalu pada bagian daunnya terdapat bercak berwarna coklat. Kemudian ini juga ada contoh di kelapa ya, kelapa di bagian pucuknya dia membusuk sehingga bisa rusak pada bagian tanamannya. Lanjut ya, kita masuk ke yang ketiga, penyakit embun bulu. Nah, embun bulu ini mungkin para sobat tani sering mengalami ya. Embun bulu ini disebabkan oleh jamur Plasmopara spp, Peronospora spp, dan Pseudoperonospora spp. Nah, di mana tanaman yang sering diserang oleh penyakit ini bisa bawang, tanaman bawang, melon, semangka, mentimun, kubis, labu, sayur. Jadi itu merupakan tanaman yang sering diserang oleh penyakit ini. Kemudian untuk gejalanya seperti apa, Mbak? Nah, gejalanya itu seperti pada daun tua terdapat bercak berwarna kuning, muda, samar, yang semakin lama warnanya akan semakin memekat menjadi warna keabu-abuan kehitaman pada bawah daun. Kemudian warna bercak akan semakin lama itu semakin menua menjadi coklat bersamaan dengan daun yang mengeriput dan rontok. Nah, ini bisa para sobat tani bisa dilihat ya, embun bulu itu biasanya pada bagian permukaan daunnya ini terdapat seperti apa ya, seperti serbuk-serbuk putih seperti ini. Namun ini merupakan miselium atau hifa dari jamur yang menyerang tanaman tersebut. Lanjut para sobat tani, yang keempat ada Anthracnosa. Nah, Anthracnosa ini sering disebabkan oleh jamur Colectrotrichum spp. Nah, Anthracnosa para sobat tani pasti sering sekali mengalami kendala penyakit tanaman Anthracnosa, di mana biasanya tanaman yang sering diserang oleh Anthracnosa ini ada tomat, cabai, bawang, semangka, kemudian ada apel, pepaya, mangga, jambu biji, alpukat, stroberi, dan kopi. Nah, biasanya yang sering mengalami ini nih tomat dan cabai ya, dimana gejalanya itu terdapat bercak berwarna kuning kecoklatan yang menyebar pada bagian daun, dan lama-kelamaan warnanya akan berubah menjadi coklat tua. Selanjutnya tanaman akan tumbuh menjadi kerdil atau pertumbuhannya terhambat. Tangkai daun membusuk, pada bagian buah terdapat titik-titik kecoklatan dan basah, semakin lama akan semakin meluas. Pada tanaman cabai biasanya buah cenderung kering dan mengerut. Nah, ini mungkin para sobat tani bisa dilihat ya pada tomat. Tadi kan sempat dijelaskan pada bagian tomat titik-titik kecoklatan dan basah yang semakin lama semakin melebar. Jadi busuk ini sebenarnya itu kecil ya awalnya, namun semakin lama akan semakin melebar seperti buah ini. Lalu pada bagian tanaman cabai ini biasanya buah cabai nanti lama-lama akan kering lalu mengeriput atau mengkerut. Nah, ini biasanya gejala yang disebabkan
serangan dari Anthracnosa yang disebabkan oleh Colectotrichum spp. Nah, kita lanjut ke layu Fusarium. Layu yang disebabkan oleh Fusarium oxysporum. Nah, Fusarium oxysporum ini mungkin para sobat tani sering mendengar layu jamur atau layu fungi, di mana tanaman yang sering diserang ada bawang merah, cabai, tomat, kemudian ada mentimun, kentang, kubis, terong, lalu ada pisang, kentang, seledri, jeruk melon, kopi, labu, kapas, dan kedelai. Nah, gejalanya tuh bagaimana, Mbak? Gejalanya biasanya warna daun menjadi pucat dan menguning, ujung daun melintir dan layu. Ini ya, utama gejalanya adalah daun melintir dan layu. Daun-daun pada bagian bawah menjadi layu dan menguning, kemudian lalu menyebar ke daun-daun bagian atas. Jadi dari bawah dulu baru menyebar ke bagian atas. Jika tanaman dibongkar atau dicabut, bagian akar biasanya membusuk dengan warna kecoklatan, dan jika dipotong pada penampang melintang pada bagian rizoma. Rizoma ini merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan dan sebagai yang berperan sebagai penyimpanan makanan. Nah, ini biasanya terdapat lingkaran berwarna keunguan. Serangan berlanjut akan menyebabkan umbi membusuk dan menjalar ke seluruh bagian tanaman, di mana lama-kelamaan tanaman akan mati. Nah, biasanya layu Fusarium pada beberapa tanaman itu ada nama tersendiri ya dari para sobat tani. Biasanya kalau di petani bawang, layu Fusarium ini sering disebut dengan ngolar atau boler. Kemudian pada cabai ini biasanya layu jamur atau layu fungi. Nah, ini sebenarnya sama, yaitu disebabkan oleh Fusarium oxysporum. Kalau di bawang merah, nah ini biasanya kalau bibit muda seperti ini cenderung mudah atau rentan terserang oleh layu Fusarium. Ini daunnya akan mengeriting seperti ini, lalu biasanya pucuknya itu menguning. Sedangkan pada cabai ini biasanya akan layu seperti ini. Nah, layu jamur ini biasanya terjadi pada siang hari saja, dan tanaman akan segar kembali pada pagi dan malam hari. Lalu kita lanjut ke yang keenam, ada penyakit embun tepung, di mana embun tepung ini disebabkan oleh Podosphaera spp dan Erisipe spp. Nah, di mana tanaman yang sering diserang ini ada semangka, mentimun, apel, anggur, melon, semua anggota famili Cucurbitaceae. Nah, tadi sudah saya sebutkan famili Cucurbitaceae ini ada apa saja, ada melon, semangka, dan tanaman-tanaman lainnya. Nah, untuk gejalanya apa saja, Mbak? Gejalanya ini pada daun terdapat bercak pucat kekuningan, pada bagian bawah bercak terdapat noktah-noktah berwarna putih, di mana hal tersebut merupakan spora yang menunggu untuk dilepaskan. Nah, pada tanaman apel di bagian permukaan daun diselimuti bercak bertepung dengan warna putih keabu-abuan yang akan menjalar dari bagian bawah daun ke bagian atas daun, ke bagian permukaan dan bagian ranting. Serangan parah dapat menyebabkan ukuran daun menjadi mengecil, tergulung, dan getas. Lalu pada bagian bunga menjadi kering dan rontok. Serangan pada tanaman muda dapat menyebabkan tanaman menjadi kerdil. Nah, biasanya embun tepung ini pada bagian permukaan daun, ini pada daun mentimun, kemudian daun semangka, itu terdapat noktah-noktah berwarna putih. Ini merupakan miselium jamurnya sendiri yang menunggu untuk dilepaskan. Jadi para sobat tani bisa dilihat ya, jika daunnya seperti ini bisa saja tanaman para sobat tani terkena serangan embun tepung. Lalu kita akan lanjut ke bercak kering dan bercak ungu yang disebabkan oleh Alternaria spp. Nah, mungkin para sobat tani, khususnya petani bawang merah ini sering mengalami penyakit ini ya, yaitu bercak ungu atau sering disebut trotol sepertinya kalau di petani bawang merah. Jika salah, mungkin para petani bawang merah bisa langsung komen-komen di bawah ya, karena memang penyebutan penyakit di setiap petani itu berbeda-beda. Nah, tanaman yang diserang biasanya bawang merah, bawang putih, tomat, semangka, apel, selada, dan kentang. Nah, untuk gejala sendiri ini ada pada permukaan daun terdapat lesi bercak mengering yang semakin lama semakin melebar, yang awalnya pada bagian bawah kemudian merambat ke daun bagian atas. Lalu daun lama-kelamaan akan rontok dan habis. Hal ini dapat menyebabkan tanaman menjadi terbakar karena sinar matahari itu akan langsung
masuk ke dalam tanaman karena tidak ada daun yang menghalangi, sehingga menyebabkan tanaman menjadi rusak dan mati. Gejala lain seperti terdapat bercak putih akan berubah menjadi coklat keunguan. Nah, para sobat tani bisa dilihat biasanya pada bawang merah, daun bawang merah ini ada bercak-bercak keunguan seperti ini. Kemudian pada gejala lain ini biasanya daunnya ada bercak-bercak kering seperti ini. Ini mungkin sering dialami oleh petani tomat dan petani cabai ya. Lalu kita akan lanjut ke penyakit selanjutnya, ada bercak daun, di mana bercak daun ini dapat disebabkan oleh beberapa mikroba. Yang pertama ada Mycosphaerella arasidis dan Mycosphaerella berkelei. Nah, di mana tanaman yang sering diserang itu biasanya cabai, tomat, kemudian ada semangka, jagung, kopi, ubi jalar, dan biasanya yang paling sering mengalami penyakit ini adalah kacang tanah. Nah, gejala yang muncul adalah muncul bercak pada bibit yang baru ditanam. Nah, biasanya kalau bibit yang baru ditanam ini disebabkan atau diserang oleh Mycosphaerella arasidis. Nah, itu bibit baru ditanam biasanya diserang oleh Mycosphaerella arasidis ini. Sedangkan jika terdapat bercak menjelang panen, ini biasanya disebabkan oleh Mycosphaerella berkelei. Nah, ini bisa dilihat ya para sobat tani, ini biasanya disebabkan oleh Mycosphaerella arasidis. Namun jika parah seperti ini biasanya disebabkan oleh Mycosphaerella berkelei. Nah, ini merupakan contoh gejala bercak daun yang disebabkan oleh mikroorganisme tersebut. Lalu kita lanjut ya ke penyakit selanjutnya, ada layu bakteri. Nah, layu bakteri ini disebabkan oleh beberapa mikroorganisme patogen, Yang pertama ada Ralstonia solanacearum. Nah, di mana biasanya tanaman yang sering diserang ada cabai, tembakau, kentang, melon, belewah, semangka, kemudian ada terong, pepaya, kacang tanah, dan paprika. Lalu seperti apa Mbak gejalanya? Seperti jika batang dipotong atau dibelah, pada penampang melintang batang membusuk berwarna kecoklatan, dan jika ditekan akan mengeluarkan lendir. Pada bagian daun terdapat bercak berwarna coklat yang lama-kelamaan akan berubah warna menjadi hitam. Nah, ini mungkin bisa dilihat pada tanaman cabai dan ini juga pada tanaman kentang. Ini mengalami layu bakteri yang disebabkan oleh Ralstonia solanacearum. Nah, lanjut, di sini ada juga layu bakteri yang disebabkan Erwinia tracheiphylla. Nah, di mana ini biasanya sering menyerang ke tanaman paprika dan semua tanaman cucurbitaceae. Nah, cucurbitaceae ini seperti melon, semangka, pare, kemudian labu-labuan dan tanaman lainnya. Nah, di mana gejala yang sering dialami oleh tanaman ini adalah serangan ringan dapat menyebabkan daun menjadi tiba-tiba menguning. Kemudian pada serangan berat tanaman akan layu secara tiba-tiba. Penyakit ini biasanya menyerang satu dan banyak sulur. Nah, mungkin para sobat tani ada yang muncul pertanyaan, lalu gimana nih Mbak kita bisa membedakan layu yang disebabkan oleh jamur dan layu yang disebabkan oleh bakteri? Karena tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan layu yang disebabkan oleh jamur. Nah, perbedaannya gampang sekali para sobat tani. Jika tanaman itu sepanjang hari, mulai dari pagi sampai malam hari itu layu, biasanya itu disebabkan oleh bakteri. Namun, jika tanamannya itu layu pada siang hari saja, kemudian segar kembali pada pagi dan malam hari, itu biasanya disebabkan oleh jamur. Nah, para sobat tani juga bisa melihat pada bagian batang. Jadi nanti batangnya kalau mau sobat tani dipotong saja. Nah, jika disebabkan oleh bakteri, biasanya batangnya akan mengeluarkan lendir, dan pada saat dicelupkan ke dalam air itu biasanya muncul asap. Itu yang disebabkan oleh bakteri. Sedangkan kalau disebabkan oleh jamur, biasanya batang tidak berlendir atau tidak terjadi apa-apa. Kemudian pada saat dimasukkan ke dalam air juga tidak mengeluarkan asap. Selain itu, biasanya penyakit yang disebabkan oleh layu bakteri ini penyebarannya sangat cepat sekali dibandingkan layu yang disebabkan oleh jamur. Jadi kerusakan tanaman ini akan lebih cepat ya dibandingkan pada saat tanaman mengalami penyakit layu yang disebabkan oleh jamur. Nah, lanjut ya, ini tadi kan layu ya, kita akan masuk ke yang ke-10. Penyakit ke-10 ini ada bercak layu tomat. Biasanya ini disebabkan oleh tomato spotted wilt virus atau TSWV. Nah, di mana tanaman yang sering diserang ini ada tomat, tembakau, kentang, paprika, kacang-kacangan, sampai krisan dan gerbera. Nah, biasanya ini sering seperti namanya ya, ini sering menyerang tanaman tomat karena tomato spotted wilt virus, namun juga menyerang tanaman lainnya. Nah, gejalanya seperti apa Mbak?
Gejala awal daun akan menggulung ke dalam, kemudian muncul bercak berwarna tembaga dan diikuti titik-titik berwarna hitam. Nah, gejala lanjut akan muncul alur hitam pada bagian batang diikuti dengan layunya pucuk tanaman. Lalu pertumbuhan buah akan menjadi abnormal dan matang secara tidak merata. Nah, ini di sini saya ada gambarnya. Pada tanaman tomat ini buahnya akan terdapat alur seperti ini, lalu kematangannya akan tidak merata. Nah, ini merupakan penyakit yang harus diwaspadai terutama petani tomat ya, karena ini merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus, jadi bukan disebabkan oleh bakteri, oleh jamur, namun disebabkan oleh virus. Nah, biasanya penyakit oleh virus ini awalnya karena serangan hama. Nah, serangan hama ini merupakan faktor atau perantara munculnya penyakit pada tanaman. Jadi bisa saja hama tersebut mengeluarkan jelaga atau mengeluarkan kotoran yang dapat mengundang adanya virus, jamur, bakteri pada tanaman. Kita akan lanjut ke yang terakhir. Di sini ada penyakit mozaik. Nah, mungkin para sobat tani sering mendengar ya, terutama para petani timun, Cucumber mosaic virus atau CMV. Nah, di mana tanaman yang sering diserang itu pastinya mentimun, tanaman cabai tomat, kemudian terong, melon, dan semangka. Lalu gejalanya seperti apa, Mbak? Gejalanya ini biasanya ukuran daun mengecil atau menyempit menyerupai tali. Nah, kalau sobat tani pernah melihat di konten kita defisiensi unsur hara, di mana defisiensi unsur hara itu juga ada gejala daun mengecil, daun cabai yang mengecil. Nah, itu bisa disebabkan karena kekurangan unsur hara dan juga bisa disebabkan karena terserang mozaik atau CMV ini. Nah, pada tanaman tomat terkadang menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat sehingga tanaman menjadi kerdil, ruas tangkai daun pendek, dan daun mengalami malformasi. Malformasi itu artinya kelainan atau gangguan pertumbuhan tanaman. Nah, di sini bisa dilihat ya, jadi daun cabai yang awalnya daunnya tuh lebar pada daun bagian bawah, jika sudah terserang CMV ini biasanya akan mengecil seperti ini, seperti tali. Kemudian terdapat pertumbuhan daun yang mengalami malformasi atau kelainan atau gangguan pertumbuhan. Nah, ini merupakan beberapa penyakit yang sering atau umumnya menyerang pada saat musim hujan. Sebenarnya masih banyak para sobat tani penyakit-penyakit lainnya, namun saya hanya ambil secara garis besarnya saja. Nah, jadi saat memasuki musim hujan, para sobat tani harus menerapkan teknik budidaya yang tepat dan perawatan yang lebih kompleks sebagai salah satu cara untuk mencegah dan mengendalikan serangan penyakit tanaman. Nah, kemarin saya sudah ada konten terkait persiapan menghadapi musim hujan, mulai dari penerapan jarak tanam, penggunaan mulsa, perbaikan drainase, dan pemberian arang sekam, lalu teknik budidaya lainnya yang bisa disiapkan oleh sobat tani untuk menghadapi musim hujan. Jadi para sobat tani bisa lihat konten itu terlebih dahulu, baru lanjut ke konten ini ya, karena ini sangat bermanfaat jika para sobat tani ingin mengetahui tanaman para sobat tani terserang penyakit apa. Nah, selain menerapkan teknik perawatan dan pengendalian yang tepat, para sobat tani harus menggunakan fungisida dan bakterisida semi organik atau fungisida dan bakterisida kesayangan petani. Nah, dari CTHI tenang saja, itu ada solusinya, karena dari CTHI ada beberapa produk yang bisa membantu para sobat tani untuk mengendalikan penyakit pada tanaman. Salah satunya seperti M23, seperti ini ya, seperti produk ini. M23 ini merupakan formulasi atau produk dari CTHI yang diformulasikan untuk mengendalikan penyakit pada tanaman. Nah, kapan menggunakan M23? Petani bisa menggunakan M23 jika para sobat tani masih ragu apakah penyakit tanaman ini disebabkan oleh jamur, apakah disebabkan oleh virus, apakah disebabkan oleh bakteri. Nah, ini bisa langsung menggunakan M23 karena M23 ini diformulasikan untuk menanggulangi penyakit tanaman secara garis besar. Nah, mungkin itu saja video pembahasan penyakit kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi para sobat tani. Jika sobat tani tertarik dengan produk CTHI, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini atau cek link deskripsi di video ini. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa like, komen video ini, dan subscribe channel CTHI. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar para sobat tani mengetahui video terbaru dan informasi menarik lainnya dari channel CTHI. Jumpa lagi di lain waktu sobat tani.